nomor 11. Apakah santet itu benar nyata? Belakangan gaduh tentang salah seorang menantang untuk disantet, untuk membuktikan bahwa santet itu tidak ada, termasuk ilmu seperti kebal, ya, rawa rontek, pesugihan dan lain-lain. Baik, coba Ayandi dan seluruh santri buka surat Al-Baqarah ayat 102. Kita buka semua. Al-Baqarah ayat 102. Nah, surat Al-Baqarah ayat 102 ini, ya, Buya simpulkan ini dalil bahwa sihir itu ada. Bahkan sampai di sini diterangkan dengan sihir itu bisa memisahkan suami dan istri. Tiba-tiba lihat suaminya seperti apa gitu, benci ke suami tiba-tiba, sehingga berpisah. Cuma inti daripada ayat ini, ya, intinya apa Buya? Buya kasihkan intinya di sini. Menyangkut tentang ayat 102 ini. Wa mahum bidhari nabihi min ahadin illa biidznillah. Itu intinya. Jadi sihir itu tidak akan mengenai siapapun kecuali dengan izin Allah. Itu apa artinya? Jangan takut kita oleh sihir, oleh santet, apa-apa tadi kata Ayandi. Ya. Kalau kita dekat dengan Allah, mana mungkin Allah mengizinkan sihir itu kena kepada seseorang yang akan mengenai kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan. Itu dulu Buya sampaikan dasarnya dulu. Sihir itu ada, Al-Baqarah 102. Tetapi intinya wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Ya, tidak akan kena sihir. Jadi teteh jangan takut nanti kalau ada laki-laki tiba-tiba datang ke rumah, aku cinta kamu Neng. Loh maaf Kang ya, aku ini sudah ada ta'arufan dengan teman saya dulu di pesantren. Enggak, pokoknya aku mau kamu. Awas Neng, kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Ya, teteh santri, takut jangan? Jangan takut. Aku enggak takut dukun. Kalau aku takut dengan kamu. Ingat kan? Wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biidznillah. Teteh jangan takut. Dia pulang dari rumah teteh dengan menggebrukkan pintu, marah-marah. Ya. Gak usah takut. Disantet dan sebagainya. Gak usah. Karena tanpa izin Allah tidak akan terjadi. Berikutnya, masih ini membahas santet. Apa santet itu benar nyata? Ya. Ada ilmu-ilmunya. Bahkan ada yang sebut dengan tata caranya mendapatkan ilmu itu. Tentu adalah dia menyembah kepada iblis laknatullah. Sering kan Buya sampaikan ke Ayandi dan seluruh santri, dukun yang ada sekarang ini dapat dikatakan cuma 2% yang asli dukunnya. Kebanyakan mah cari uang, dukun palsu ya. Ini. Seolah-olah Yandi itu dengan pertanyaan ini menurut Buya, Yandi akan mengatakan susah dipercaya adanya santet karena gini kalimatnya kan, tuh. Belakangan gaduh tentang salah seorang yang menantang untuk disantet, untuk membuktikan bahwa santet itu tidak ada.
Sering kan kita dengar, Buya kan orang nantang-nantang santet gitu ya. Ternyata dia tidak kena santet. Itu rumit sekali permasalahannya. Tapi Buya sengaja untuk memudahkan jawabannya. Gini dukun yang dikatakan dukun itu profesional. Tidak terpengaruh oleh tantangan-tantangan. Dia tidak terpengaruh oleh hadiah-hadiah. Tidak perlu uang ya. Karena menyembahnya memang menyembah betul kepada iblis. Dia ditantang-tantang untuk kelahi, ditantang. Dia enggak. Kalau memang itu, kenapa untuk dilayani? Enggak dilayani. Bedakan kalau dengan dukun palsu. Oh, dia nantang. Aku santet kamu. Karena yang namanya dukun yang sebenarnya itu menyembah iblis itu, dia akan terus mengejar seseorang nanti pada waktu yang tepat. Dia nantang-nantang, aku tidak percaya ke kamu. Kamu dukunnya penyembah iblis kamu. Kurang ajar, kamu bunuh aku. Aku bunuh kamu. Kamu bunuh aku. Sok, aku santet. Aku tunggu. Enggak akan disantet. Dukun yang asli itu enggak terpengaruh dengan tantangan. Dia hanya lurus saja. Tapi kalau sudah waktunya iblis memerintah, nah itu pada saat orang yang menantang itu lengah. Karena gini ya, orang yang menantang itu biasanya sudah laki-laki, pasang kuda-kuda. Pada saat dia menantang, dia baca Quran, rajin ke masjid. Orang yang rajin baca Quran dekat dengan Allah mana mungkin bisa disantet. Tapi pada saat itu si iblis itu dan setan terutama boleh menggoda-goda orang itu tidak sholat, mulai jauh. Pada saat jauh dari Allah sudah meninggalkan Allah. Kemudian dia bermasalah dengan orang yang minta bantuan kepada dukun yang menyembah kepada iblis, disantet, kena dia santet. Akhirnya kena santet, meskipun sudah belasan tahun, puluhan tahun mungkin, di mana dia sudah lupa menantang dukun itu. Kecuali kalau dia taki-taki terus dekat dengan Allah, itu lain lagi. Jadi faktor yang pertama, gue perlukan profesional dia itu. Kenapa Bu ya? Ilmu santet, ilmu yang begitu oleh Allah ya, dibiarkan. Pertanyaannya begini, sama Bu yang nanya. Kenapa orang yang nyuri, orang yang rampok, orang yang zina Allah biarkan? Allah kan punya sifat Rahman dan Rahim. Apa Rahman itu? Kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya tanpa kecuali, meskipun itu sedikit. Semuanya coba bayang nanya. Orang yang suka zina makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Dukun makhluk Allah bukan? Iblis makhluk Allah. Allah kasih rahmannya. Mudah-mudahan dia di akhir hidupnya bisa tobat nasuha. Atau kalau tidak, ya pada saat dia pulang kepada Allah begitu banyak dosa-dosanya, Allah dengan serta-merta memasukkan dia ke neraka jahanam. Gitu. Dibiarkan. Tapi Rahim Allah yang banyak itu khusus untuk orang-orang pilihan yang orang-orang mendapatkan ridhonya. Jadi kenapa Bu yang sihir-sihir itu dibiarkan? Ya itu ujian. Bagi orang-orang sekitarnya ujian juga bagi dia. Dia tobat tidak. Dan yang paling penting bagi kita, jangan pernah takut oleh sihir. Walam yakhsha ilallah. Kita ini takut kecuali oleh Allah. Takut tidak ibadah dengan baik, takut kita dengan tidak diridhoi Allah kan gitu. Takut apalagi melaksanakan larangan Allah, kita takut. Ada. Nah, perlu saya sampaikan. Suatu hari ada suami istri datang ke Buya. Jauh. Mungkin dari mana? Ada yang konsultasi.
tentang sihir ke Buya. Ini kisah nyata ya, dan ini saksinya Al-Quran. Ini pengalaman Buya. Buya, aku dikasih oleh Allah seorang anak perempuan, kata si bapak itu. Dan Allah takdirkan putriku ini, ya menurut aku sebagai ayahnya, cantiknya luar biasa. Tetapi kecantikan putri saya ini sepertinya diakui juga oleh orang lain. Banyak wartawan kemudian bawa produser untuk menjadi model. Ya, astagfirullah Buya. Saya saat itu tergoda oleh uang dan putri saya menjadi model akhirnya. Foto di mana-mana, banyak orang lihat dengan pakaian serba mini sambil mensusurkan air mata saya. Ada apa itu yang lalu. Kemudian yang keduanya Buya, tentu setiap ayah dan ibunya kepada istrinya ingin putrinya itu mendapatkan laki-laki yang soleh, ya yang tampan lah, supaya rumah tangganya juga panjang. Tetapi aku sekarang mendapat musibah Buya. Musibah apa? Putriku ini ingin kepada seseorang, maaf ya Buya, yang menurut pandangan saya itu seperti gelandangan laki-laki itu. Enggak ngurus rambutnya. Putriku memang putih, badannya ya pokoknya mulus dan sebagainya. Itu calonnya itu ya memang, saya juga kalau dia ingin kepada laki-laki yang kulitnya hitam tidak apa-apa. Ini sudah hitam tidak diurus. Gimana Bu ya lihat gelandangan? Datang ke rumah saya, ingin nikah dengan anak saya, dan anak saya, putri saya mau tanpa reserve Bu ya, tanpa syarat. Saya yakin Bu ya, putri saya dapat sihir. Pernah Bu ya kejadian, maaf Bu ya sampaikan. Dia sedang mandi di lantai 2, aku dan istri saya di lantai bawah. HP putri saya tertinggal di bawah. Kemudian ada telepon. Istri saya refleks, kan dia teriak di atas. Ibu, itu telepon dari siapa? Istri saya refleks lihat nama. Itu si laki-laki yang seperti gelandangan itu. Waduh Bu ya, maaf saya. Dia telanjang bulat. Dari lantai 2 lari ke lantai bawah supaya teleponnya itu tidak padam, menerima telepon dari laki-laki yang seperti gelandangan itu. Saya yakin Buya kena sihir. Oh, sebelum Buya menjawab kata Buya mau nanya dulu, gimana Pak sholatnya? Bapak dulu, dia nunduk santri. Ya, astagfirullah Buya. Saya ini sholat itu sewaktu-waktu. Seka-seka samberna sholat. Istrinya, ya kalau istri saya agak lumayan. Kadang-kadang katanya ada uangnya yang kiai juga di los. Sholatnya istri saya itu rajin, tapi saya balang betul. Oh, kalau putrinya, apalagi putri saya, nggak pernah sholat. Buya bisa menyimpulkan langsung. Ini kena sihir Pak. Aduh Buya gimana caranya? Gini aja. Ya. Pertama kata Buya, tobat nasuha Bapak, sholat itu tiang agama kata Buya. Gimana bisa ngusir sihir kalau Bapak tidak pernah sholat? Oh iya Bu, ya udahlah, sholat dulunya yang rajin. Tobat nasuha, tobat nangis dia mau sholat. Setelah itu kata Buya, undang si laki-laki itu dengan baik-baik. Padahal itu ya strategi aja. Terus gimana Bu? Bilang ke dia bahwa Bapak dan istri dan juga putri Bapak akan silaturahmi ke rumah dia. Gitu. Udah gitu gimana Bu ya? Pas lagi ngobrol, Bapak pura-pura ke belakang. Biasanya itu sesajen itu kalau nggak disimpan di jamban, di toilet, dekat toilet, disimpan di dapur.
Kalau tiada di toilet, kalau tiada di dapur, ada tempat khusus. Bapak harus curiga yang ditutup-tutup itu. Buka saja. Oh gitu Bu ya, udah gitu. Nah udah gitu Pak. Buang saja. Buang ke tempat sampah yang ada di sana. Setelah dibuang, tutup. Kendinya itu biasa pakai kendi. Tutup saja dengan apa gitu, supaya nggak kelihatan bahwa itu sudah dibuang. Oh gitu. Niatkan karena Allah ingin menyelamatkan putri Bapak ya. Santri pulanglah ya. Buya kan menghadapi masalah-masalah lain, enggak ada yang lain. Sudah beberapa bulan dia datang lagi. Suntangan ke Buya. Dan putrinya dibawa, pantas satu. Betul tambah barudak sega artis budak yang gelis na eta budak. Oh kerudung ya Neng, kata kerudung ya, kata Buya. Buya nggak mau lihat rambut gitu. Iya Buya, sekarang di kerudung katanya. Saya mau di kerudung, pantas sebuah laki itu. Bagaimana nggak disihir? Sudah, coba ceritakan kata Buya. Sesuai dengan arahan Buya, saya silaturahmi bawa makanan baik-baiklah. Menceritakan tentang rencana hitbah atau pernikahan seperti ya. Itu Buya anak saya, putri saya. Wah sudah mau, sekarang ayah nikah ya. Nanti dulu nikah harus persiapan. Kebenakan si bapak itu, Buya betul di dapur Buya. Sesajen ada menyan, ada wah banyak Buya sesajen. Saya buang. Sesajen sejadah itu dukun-dukun itu. Pas sudah dibuang, Buya saya kagetnya luar biasa. Gimana Pak? Itu putri saya ngajak pulang. Pak ya pulang. Lihat si laki-laki itu gila, jijik. Bapak ini di mana? Ini di rumah siapa? Sihir tuh. Oh gitu, Neng ayo pulang. Wah. Aduh, mobok manggih gorawong atuh. Ya, ayahnya juga ingin cepat pulang, yang budak lemir hayang balik jauh. Pak yang nanti ya kita bicarakan lagi. Si laki-lakinya merasa sudah menyihir, dia nunduk pandangannya. Boleh ketahuan. Pas pulang ke rumah, dia jerit-jerit, ayah, kenapa ayah membawa aku ke sana? Oh Neng itu kan, iya Neng kan karena kenal. Tapi kenapa ayah? Nah, jadi selama dia kan lupa itu tanpa sadar. Gimana Neng? Jijik orang itu. Siapa orang itu? Akhirnya dihapus sampai tidak terjadi lagi hal-hal itu sih. Banyak teteh zaman sekarang wanita kena sihir karena kurang agamanya. Ya makanya dalam hal ini bersyukur kepada Allah. Punya santriwati, nggak ada santriwati yang akan tersihir.